Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan hingga saat ini kita masih bisa bernapas dengan berkah insyaallah. Apa kabar semua? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga kerabat-kerabat kita, menjaga tetangga-tetangga kita dan semua kaum manusia. Oke, anak sekalian, hari ini hari Senin tanggal 7 September 2020. Marilah kita memulai pembelajaran kita, pelajaran tema di subtema 3 pembelajaran pertama. Mari kita mulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, hari ini Ustadz ingin mengingatkan kepada semua untuk tetap menjaga jarak, kemudian memakai masker di mana saja, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, kita awali dengan pembelajaran pertama dengan muatan pelajaran dan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kita mampu menentukan ide pokok dalam teks, kemudian mengetahui cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Kemudian muatan pembelajaran kita yaitu ilmu pengetahuan alam dan bahasa Indonesia. Ya, kita mulai saja dengan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu masih di ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah sebuah teks terdiri atas beberapa paragraf. Jadi setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Ide pokok itu adalah inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Oke, Ustadz beri tugas di pelajaran bahasa Indonesia ini, yaitu tugasnya adalah menentukan ide pokok dari bacaan yang ada di buku kita yang bertema, yang berjudul cara berjalan yang benar, yaitu teksnya adalah cara berjalan yang benar. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Umumnya kita berpindah tempat dengan cara berjalan. Berjalan menurut kamus bahasa Indonesia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti melangkahkan kaki, bergerak maju. Di paragraf kedua, kita dianjurkan melangkahkan kaki sekitar 10.000 langkah setiap hari untuk menyehatkan tubuh kita. Namun, berjalan juga dapat mengakibatkan gangguan kesehatan jika dilakukan dengan tidak benar, seperti berjalan dengan langkah terlalu lebar atau sambil menunduk. Oleh karena itu, kita harus mengetahui cara berjalan yang benar agar tubuh kita tetap sehat. Di paragraf ketiga, berjalan dengan benar berarti memperhatikan lebar langkah dan posisi tubuh saat berjalan. Lebar langkah saat berjalan yang benar adalah selebar tulang pinggul. Posisi tubuh kita berjalan juga harus tegak dan tetap santai. Tidak terlalu kaku, jangan berjalan sambil menunduk karena hal ini akan menambah beban pada panggul kita. Ini adalah sebuah teks atau artikel yang berjumlah 3 paragraf, 1 paragraf, 2 paragraf, dan 3 paragraf. Ya. Mari kita lanjutkan pelajaran kita, muatan ilmu pengetahuan alam. Yang kita pelajari adalah sebagai berikut. Ya, ada sebuah pertanyaan.
cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Tentunya di antara kalian ada yang tahu ada berapa cara memelihara alat gerak manusia. Alat gerak manusia itu terdiri dari tulang dan otot. Otot adalah alat gerak manusia yang aktif, adapun tulang adalah pasif. Ya, yang pertama adalah dengan cara mengonsumsi makanan yang sehat. 4 sehat, 5 sempurna. Makanan pokok yaitu terdiri dari sayur mayur, lauk pauk dan buah-buahan. Dan juga tidak lupa dengan minum minuman yang sehat yaitu susu. Dan juga tidak kalah pentingnya dan tidak kalah baiknya adalah terutama makanan yang halal, thayyiban. Yang kedua adalah berolahraga yang teratur. Ya, semua olahraga itu baik. Apabila dilakukan dengan teratur, maka tubuh kita akan menjadi sehat dan kuat. Oke, selanjutnya yaitu selalu membiasakan berdiri atau berjalan dengan tegak, santai. Ya, itu. Yang selanjutnya adalah yaitu istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup termasuk membuat alat gerak kita tetap sehat. Ya, mungkin ini di pembelajaran pertama. Kita akan melanjutkan lagi di pembelajaran kedua, yaitu dengan muatan pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Ya, tujuan pembelajaran kita dari IPA adalah dapat mengetahui macam-macam dan nama-nama penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Adapun bahasa Indonesia dapat menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Adapun SBDP dapat memahami pengertian dari komik. Ya, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Ibrahim, yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku, dan dia Tuhanku yang dia memberikan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkanku, dan dia yang akan mematikanku, dan dia pula yang akan menghidupkan aku kembali. Surah Ibrahim. Dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, maka kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga tubuh kita, ya, dengan cara apabila sakit kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala juga akan menyembuhkan kita. Dari firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Ya, melakukan hal-hal yang bahaya yang bisa mencelakai diri sendiri. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, bertanyalah para sahabat kepada Rasul, apakah boleh kita berobat ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, ya wahai hamba-hamba Allah, berobatlah, sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan pula obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu pikun. Ya, di sini Rasulullah SAW membolehkan kita untuk berobat, meminum obat. Tetapi kita yakin yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Obat hanyalah sebagai perantara dalam penyembuhan kita. Yaitu ada satu penyakit yang Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada penyakitnya di dunia ini, yaitu pikun. Ya, hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Semoga dengan ayat ataupun hadis mengingatkan kita, meningkatkan keimanan kita, menambah kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjut saja. Sebelumnya Ustaz mengingatkan kembali, selalu cuci tangan dengan sabun, pakai masker, jaga jarak antar orang. Ya. Masuk di pembelajaran pertama, yaitu ilmu pengetahuan alam, yaitu
tentang gangguan atau kelainan pada tulang manusia. Yang pertama adalah skoliosis. Apa itu skoliosis? Yaitu tulang belakang yang belok ke kiri atau ke kanan. Ya, penyebabnya adalah kebiasaan posisi duduk yang salah. Nah, harus berhati-hati kita nak ya. Kalau kita duduk dengan posisi yang salah, bisa mengakibatkan tulang belakang kita membelok ke kiri atau kanan, atau bisa membentuk huruf C seperti lihat pada gambar itu, atau S. Yang kedua adalah lordosis. Apa itu lordosis? Lordosis adalah kondisi tulang belakang melengkung ke arah belakang atau cembung ke arah depan. Kalian perhatikan sendiri gambarnya, itu lordosis. Ya. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah kebiasaan posisi tubuh yang salah. Ya, ketika duduk salah, tidur salah, maka akan mempengaruhi tulang kita. Kemudian penyebab kedua adalah obesitas. Yang ketiga adalah radang sendi, dan yang keempat adalah osteoporosis. Yang ketiga adalah kifosis. Apa itu kifosis? Kifosis adalah tulang belakang melengkung ke arah depan atau cembung ke arah belakang. Itu disebabkan karena kebiasaan duduk yang salah, dan lagi-lagi masih radang sendi dan osteoporosis. Ya, apa sih osteoporosis itu? Kita lihat yang keempat, osteoporosis itu adalah penyakit pengeroposan tulang yang penyebabnya adalah kekurangan kalsium dan vitamin D. Akibatnya bagaimana? Tulang kita mudah retak atau patah. Ya. Selanjutnya, gangguan ataupun kelainan yang kelima, yaitu rematik. Apa itu rematik? Rematik adalah rasa nyeri terutama pada pergelangan tangan, kaki, dan siku. Ya, rasa nyeri ini terjadi pada persendian, ya. Ya, yang keenam adalah rakitis. Rakitis yaitu adalah penyakit yang disebabkan kekurangan kalsium, vitamin D, dan fosfor. Ya, seperti kita lihat, maka tulang kaki kita membentuk huruf X atau O. Itu. Nah, yang ketujuh adalah polio. Polio ini adalah virus yang menyebabkan tulang kita menjadi tidak sehat. Pertama mengecil, bisa juga keropos, dan ini bisa menjalar ke seluruh tubuh kita. Ya. Cara pengobatinya yaitu dengan cara vaksin polio. Ya. Selanjutnya, yang kedelapan adalah fraktural. Fraktural itu adalah tulang kita patah. Kalau tulang kita patah itu bisa dua kemungkinan, yaitu karena kecelakaan, ya, karena kecelakaan bisa jadi jatuh dan lain sebagainya. Ya. Yang kesembilan adalah fisura. Fisura ini adalah retak, ya, tidak patah tapi retak. Retak yang bisa menjadi patah. Ya, ini juga diakibatkan karena kecelakaan. Ya, oleh sebab itu kita harus berhati-hati supaya tidak terjadi kerusakan ataupun gangguan pada tulang kita. Yang ke-10 adalah artritis. Apa itu artritis? Artritis adalah peradangan pada sendi yang disertai dengan rasa sakit dan kadang-kadang posisi tulang mengalami perubahan. Ya, bisa bengkok ini nak ya. Artritis ini bisa bengkok. Yang ke-11 adalah dislokasi. Dislokasi itu adalah pergeseran tulang atau lepas dari sendi karena sobek atau tertarik. Ya, kesleo ya, mungkin bisa dikatakan kesleo. Oke. Kita lanjutkan sampai di sini pelajaran IPA kita. Semoga dengan mengetahui kelainan ataupun gangguan pada tulang kita bisa menjaga amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Ya. Kemudian kita lanjutkan di SBDP, yaitu
pengertian komik. Ya, mungkin di rumah kalian ada komik. Itulah pengertian komik. Apa pengertian komik? Komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna atau dipahami. Ya, cerita dalam komik itu dibuat dengan perbuatan yang disusun secara berurutan. Ya. Fungsi kata-kata pada komik itu menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian secara keseluruhan. Kata-kata tersebut disajikan dalam balon-balon kata. Apa itu balon-balon kata? Balon-balon kata tersebut yang isinya adalah narasi, teks percakapan atau perasaan tokoh. Itu adalah pengertian dari komiks. Ya. Selanjutnya adalah pelajaran kita bahasa Indonesia, yaitu memahami ide pokok berdasarkan gambar. Ya. Gambar yaitu dengan cara langsung saja bagaimana kita bisa memahami gambar, yaitu dengan cara apa yang perlu diperhatikan saat menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Yang perlu diperhatikan saat menentukan ide pokok berdasarkan gambar adalah mengamati gambar dengan seksama. Satu lagi, mengamati gambar dengan seksama. Kemudian kita bercerita sendiri tentang apakah gambar tersebut. Kemudian kita mengumpulkan informasi yang terdapat pada gambar dengan kata tanya. Apakah gambar ini? Di manakah gambar ini, peristiwa gambar ini, kemudian kapan kira-kira peristiwa ini terjadi yang terdapat pada gambar, kemudian siapa saja tokoh-tokoh atau yang ada pada gambar, kemudian mengapa, ya, dan bagaimana menuliskan informasi yang telah dikumpulkan dan kemudiannya menyusunnya menjadi sebuah kalimat yang memuat semua informasi penting dari gambar tersebut. Itulah ide pokok. Mungkin hanya ini yang dapat Ustaz sampaikan. Kurang dan lebihnya insya Allah besok kita lanjutkan lagi. Ustaz akhiri dengan kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa besok. Selalu tetap di rumah. Jangan lupa menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak antara satu dan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.